Halo, nice day. Ketemu lagi di dalam pelajaran bahasa Indonesia, tema 3, subtema 3. Apa kabar anak-anak? Ya, tentu kalian setelah mengerjakan UTS atau ujian tengah semester atau sekarang disebut dengan PTS, kalian masih tetap semangat belajar ya. Baik, pada pembahasan yang lalu, Bu Wahyu sudah menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Nah, untuk subtema kali ini, Bu Wahyu akan memberi penjelasan teks eksplanasi yang mengandung atau banyak menggunakan kosakata baku. Nah, apa itu kosakata baku? Yuk, kita belajar bersama-sama. Semangat dan tetap happy. Baik, sekarang Bu Wahyu mulai dengan bagaimana menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Seperti kita ketahui, teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta. Karena itulah, maka teks eksplanasi banyak digunakan untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara ilmiah. Dalam penulisan sebuah teks eksplanasi, wajib menggunakan kosakata baku. Jadi jelas ya anak-anak bahwa teks eksplanasi itu banyak digunakan untuk menjelaskan karya ilmiah. Nah, sebelum kita mempelajari selanjutnya, apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia ya. Jadi untuk lebih jelasnya Bu Wahyu akan menjelaskan mengenai apa itu kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata yang setiap katanya memiliki makna atau arti yang dapat dicari dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian sudah tahu atau pernah membaca kamus bahasa Indonesia? Baik, yang belum tahu atau belum pernah membaca, boleh kalian jalan-jalan ke toko buku dan bisa kalian tanyakan pada pelayan Mas atau Mbak, seperti apa kamus bahasa Indonesia. Nah, kalian lihat ya. Kalau kalian tertarik, boleh dibeli, tetapi kalau kalian belum tertarik, cukup mengetahui saja. Gitu ya. Yuk. Nah, dalam kosakata ini terbagi dua jenis atau dua macam, yaitu kosakata baku dan kosakata tidak baku. Dalam penggunaannya, biasanya kosakata baku itu sering digunakan dalam teks eksplanasi atau karya-karya atau karangan yang bersifat resmi. Sedangkan kosakata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari.
Nah, kosakata baku sendiri merupakan kosakata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tentu kalian sudah punya ya. Karena Bu Wahyu sudah menyarankan kalian untuk membeli buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di situ ada beberapa ketentuan ya, cara penulisan kosakata baku. Nah, sebaliknya, kosakata tidak baku itu kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, sudah tahu kan bedanya kosakata baku dan kosakata tidak baku? Apa ciri-ciri kosakata baku? Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedua, bukan bahasa percakapan atau lebih bersifat resmi. Yang ketiga, tidak menggunakan kata yang rancu. Ya, berarti kosakata baku menggunakan kata yang lugas atau tidak dalam bentuk kata kiasan. Contoh kosakata. Nah, yang baku contohnya akhirat ya. Kadang-kadang kita tidak sengaja atau dalam pergaulan sehari-hari kita mengucapkannya atau menuliskannya dengan akhirat. Ya, kalau di dalam bahasa resmi atau kalian ingin membuat teks eksplanasi, maka penulisan dan pengucapannya harus betul, yaitu akhirat. Ada juga aktif, ya. Tapi kadang-kadang kita mengucapkannya juga menggunakan kata aktif. Nah, itu yang tidak baku. Lalu ada pula di sini Bu Wahyu contohkan antre, ya, itu yang betul. Tapi tidak jarang juga atau lebih sering kita mengucapkan kata antri. Nah, sudah paham kan anak-anak? Masih banyak lagi contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Bisa kalian cari ya di Google atau di buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Silakan kalian cari sendiri atau lebih bagus lagi kalian berlatih dengan mengerjakan aktivitas yang ada di buku LKS tema 3 ya. Nah, untuk menemukan kosakata baku ya, dalam mencari kosakata baku di dalam teks eksplanasi ilmiah, tentunya bisa kalian lakukan setelah kalian memahami apa itu kosakata baku. Ya, setelah kalian paham apa itu kosakata baku, maka kita juga mengenal ciri-cirinya. Nah, yuk. Apa ciri-ciri kosakata baku? Ya, kosakata baku tentunya paling betul atau paling mudah kita temukan itu di dalam teks eksplanasi. Di samping menggunakan kata baku dalam teks eksplanasi, itu juga kita ya harus memperhatikan
bentuk kalimatnya. Ya, dalam teks eksplanasi kita menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif tentunya sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang Bu Wahyu sifatnya hanya mengulang, ya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah hemat, ya, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Lalu terdapat kelogisan kalimat dan yang ketiga memuat ketegasan. Nah, anak-anak, untuk dapat mencari kosakata baku atau berlatih, semakin memahami apa itu kosakata baku dan kosakata tidak baku, silakan kalian berlatih mengerjakan LKS tema 3 subtema 3 ya. Jangan lupa pesan Bu Wahyu, dalam berlatih kalian harus happy ya, nggak boleh dalam keadaan lelah atau dalam keadaan capek. Supaya apa? Supaya kalian semangat dalam mengerjakannya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat YouTube Bu Wahyu untuk subtema 3 merupakan bahasan tema terakhir ya, yang mempelajari tentang suku kata atau kosakata baku. Ya, sekali lagi kosakata baku. Baik, selamat ketemu lagi di dalam meeting kelas untuk kita berlatih bersama-sama. Dadah, terima kasih. Nice day.